Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Aba Barruh. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sajidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh jajaran Dewan Pembina Masjid Al-Markaz Al-Islami, seluruh jajaran pengurus harian, dan terkhusus kami muliakan, kami ta'zimi yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah, dan terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Jenderal Muhammad Yusuf. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada almarhum Bapak Jenderal Muhammad Yusuf, sekaligus kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada orang yang sangat setia mendampingi beliau, dan saya yakin dia bukan orang sembarang, adalah istri beliau, Ibu Elisela. Ila hadhihi niyya kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila ruh Bapak Jenderal Muhammad Yusuf wa Ibu Elisela. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum qulubul arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, sebenarnya saya sangat berat untuk hadir memberikan tausiah. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Kemudian yang kedua juga gurunda. Saya sekaligus panggil kakanda karena satu alma mater dengan beliau, Bapak Profesor Dr. Mustafa. Beliau kakak senior kami dan juga ilmu-ilmu beliau banyak kami petik. Sebenarnya itulah yang menyebabkan saya sangat berat hadir di tempat ini. Tapi ini mungkin karena takdir yang
Saya mestinya malam ini sudah di bandara tuh, ke Papua, tapi alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin sudah kita dapatkan dari ulama-ulama, dari guru-guru kita, dari mursyid-mursyid kita di tarekat, bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu yang paling tidak bisa hilang adalah jasa ketika dia hidup. Orang itu akan dikenal dan orang itu akan dijanjikan surga itu karena jasanya, bukan karena harta. Kita tahu almarhum ini tidak mungkin berdiri kokoh masjid ini seandainya bukan karena jasa beliau, dan itu yang tidak bisa hilang. Ke anak-anaknya pun, ke keluarganya tidak bisa pindah. Pasti melekat terus kepada beliau. Beliau sekian tahun wafat, itu melekat jasa beliau. Makanya ketika kita membuka beberapa literatur, baik itu hadis-hadis maupun penjelasan para ulama, ternyata ada satu kisah di mana wanita WTS ia memberi minum kepada anjing yang kehausan, itu dimasukkan ke dalam surga. Kita belajar dari situ bahwa itu bukan karena harta, tapi itu karena jasanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling banyak jasa yang dia tinggalkan ketika dia hidup, maka insya Allah orang itu akan dikenang selamanya. Dan anak-anaknya tidak bisa mengambil jasa itu. Siapapun tidak bisa merebutnya. Selalu melekat pada dirinya. Orang tua yang dermawan, tidak akan orang mengatakan bahwa anaknya dermawan, tidak. Kecuali anak itu ikut mengikuti jejak bapaknya. Makanya saya ingin sampaikan, pelajaran yang besar kita bisa petik pada malam hari ini adalah melihat 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin 40 tahun yang lalu, ketika beliau mungkin memulai masjid ini atau yayasan di sini, itu mungkin berat, tapi memang Allah tidak pernah melihat ke hasil. Yang Allah inginkan adalah usaha kita, prosesnya. Seandainya orang berhasil karena dinilai berhasil karena hasilnya, maka Rasulullah dianggap tidak berhasil. Banyak nabi tidak dianggap berhasil karena hanya memiliki pengikut hanya sebagian kecil. Tapi karena perjuangannya, Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan, tapi karena jasanya sehingga dia dikenang sampai hari ini. Itulah yang diikuti oleh almarhum, bahwa tinggalkan jasa ketika engkau hidup, maka engkau akan dikenang selamanya. Dan beliau sangat bersyukur. Sesungguhnya kalau kita mengatakan beliau itu tidak wafat, cuma memang istilah mati ini sebenarnya Pak agak janggal juga, karena setiap malam kita mati. Makanya kalau kita kaji dalam tasawuf, sebenarnya tidur itu kan mati. Bahkan Rasulullah sudah menyampaikan ke kita bahwa an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu sebenarnya adalah mati, bersaudara dengan mati. Kenapa? Saya pernah tanyakan ke mursyid tarekat di guru kami, bahwa kenapa Rasulullah menyamakan tidur dengan mati. Bahkan doa tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita mau bahasa Indonesia kan, terima kasih banyak ya Allah, engkau telah mengembalikan kehidupanku setelah engkau mematikan aku. Dan Rasulullah memang mengatakan tidur itu adalah mati. Ternyata pelajaran dari tidur itu 90% akan koneksi dengan orang yang mati. Pertama, orang yang tidur ketika bermimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Ini pelajaran penting Pak yang kadang orang lalai. Orang yang tidur
Atau tidak usah kita mengatakan orang. Kita kalau kita tidur kemudian bermimpi, di saat kita bermimpi itu mata tertutup, tapi di dalam mimpi kita bisa melihat. Berarti bukan mata yang terbuka ini yang bisa melihat. Ada yang bisa terkoneksi langsung bisa melihat. Itulah sehingga ketika Rasulullah masuk ke pekuburan, apa kata Nabi? Assalamu alaika ya ahlal kubur. Umar sempat protes. Apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hei Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal dibanding orang yang hidup. Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bunyi telapak kaki. Di riwayat yang mengatakan bunyi sandal orang yang mengantarkan jenazah itu didengarkan oleh si mayit ketika mereka sudah pulang. Itu artinya apa? Bahwa orang yang meninggal itu lebih tajam pendengarannya dibanding dengan orang hidup. Dan itu disampaikan langsung oleh Rasulullah. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh menyebut keburukan atau membicarakan keburukan orang meninggal sudah meninggal. Walaupun kita membicarakan di rumah, jauh dari kuburannya. Karena itu bisa tembus pendengarannya. Itu lebih tajam. Yang kedua, orang tidur ketika dia bermimpi dipukuli. Atau bermimpi dikejar anjing gila atau mungkin di kecelakaan. Ketika dia bangun, dia akan merasakan sakit pada badannya. Bahkan mungkin dia ngos-ngosan. Padahal dia tertidur pulas di atas tempat tidur. Apa yang membuat badannya sakit? Apa yang membuat dia ngos-ngosan padahal dia tidak meninggalkan tempat tidur? Itu ibaratnya orang yang disiksa di alam kuburnya. Jasadnya tidak disentuh. Tapi ketika ruhnya terkoneksi maka dia akan merasakan sakit yang amat. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu bersaudara dengan maut. Yang sekarang ini banyak orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Dengan mengatakan apa yang hancur, apa yang dimakan cacing, apa yang disiksa. Itu karena tidak belajar pada tidur. Makanya dari situ juga ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu kan disebut tutup usia. Jadi usianya yang tertutup. Tapi kitab catatan amal itu tidak pernah tertutup. Hanya dia akan terbuka selamanya. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sampai dunia kiamat baru ditutup. Makanya orang yang meninggal itu sebenarnya beruntung, Pak. Lebih dulu meninggal. Kenapa? Dosanya bisa berhenti, tapi ibadah yang pernah dia lakukan akan terus mengalir. Walaupun nanti Rasulullah sudah menyampaikan beberapa hal, makanya saya sering, Pak, mungkin saya salah satu penceramah. Banyak di antara kita, salah satu penceramah yang selalu menyampaikan kemudahan-kemudahan dan amalia-amalia untuk jalur mendapatkan asbab keselamatan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah membuka lebar pintu-pintu surga untuk kita. Terus terang, saya sering menangis ketika membaca hadis-hadis Nabi, ketika membaca bagaimana usaha Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Itu luar biasa, Pak. Maka saya mengatakan sudah sempurna betul semua cara Nabi memblok supaya kita tidak celaka. Cuma kalau kita yang cari-cari masalah mau celaka ya memang. Begitu. Kenapa? Coba kita dengarkan doa Rasulullah yang pertama dia minta. Umur umatku jangan panjang ya Allah. Itu dia yang minta. Makanya di dalam hadis itu disebutkan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Antara 60-70 tahun. Kenapa dia minta tidak sama dengan umat-umat terdahulu? Ada yang sampai 300 tahun. Karena Nabi khawatir kalau dia melakukan dosa terlalu lama dihisab. Itu yang tidak diinginkan Rasulullah. Kalau ada bupati 2 periode, Pak, lama diperiksa itu. Jadi kalau ada bupati cuma 3 bulan, itu periksanya sebentar. Ya, kan begitu. Makanya umat Rasulullah Nabi tidak inginkan terlalu panjang umurnya. Makanya dia minta antara 60-70 tahun. Makanya ulama tasawuf selalu mengatakan orang yang meninggal antara 60-70 tahun sebenarnya adalah panggilan Rasulullah untuk
Antara 60-70. Dan kita beribadah sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak banyak. Tidak banyak. Makanya nanti ada ulama kita itu pakai istilahnya Imamul Ghazali. Yang berdasarkan hadis Nabi juga. Kalau kita buka dalam kitab Hiyya itu. Bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Oh, ini penting sekali, Pak. Ini yang membuat kita khalidina fiha di dalam surga. Karena surga itu kan kita kekal di dalam. Padahal pahala kita kan tidak kekal. Tidak, istilahnya dia terbatas. Umur kita 60 tahun. 70 tahun, 80 tahun. Mungkin 100 tahun maksimal. Tapi kok bisa kekal di dalam surga? Padahal pahala kita kan terbatas. Begitu. Apa yang menyebabkan? Imam Nawawi Dimashq itu menjelaskan bahwa yang menyebabkan manusia itu kekal di dalam surga karena niatnya melakukan kebaikan. Makanya seperti tadi kita sholat isya di sujud terakhir itu niatkan memang sholat subuh. Inilah yang bilang orang Bugis sampai tepat tuh. Iya. Karena niat sholat itu ada dua, Pak. Satu niat mau sholat, yang kedua niat sholat. Niat sholat itu bisa di takbiratul ihram, tapi niat mau sholat itu di ujungnya. Karena kapan kita putuskan di situ, tidak nyambung ke waktu berikutnya, wah itu fatal. Karena waktu kita untuk melakukan ibadah sangat terbatas. Makanya, kenapa ada ulama mengatakan, saya meninggal di kebun pun mati syahid. Saya meninggal di sawah pun bisa mati syahid. Meninggal di atas tempat tidur itu mati syahid. Karena saya meninggal menuju ke sholat. Karena dia niatkan memang untuk sholat. Jadi kemana dia berjalan, itu pasti menuju ke sholat. Itu kunci. Inilah yang menyebabkan kita bisa kekal di dalam surga. Makanya jangan putus itu. Itulah makna hadis Nabi, umatku adalah umat yang terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan, menuju ke kebaikan yang lain. Inilah yang ditafsirkan ulama tasawuf mengatakan kenapa salam dalam sholat itu ada dua. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Orang salam itu karena dua. Bertemu dan berpisah. Karena kau bertemu dengan waktu berikutnya salam. Sambung dulu baru kau lepaskan waktu setelahnya. Jangan lepaskan sholat isya sebelum kau sambung ke sholat subuh. Itu ada beberapa versi tapi saya tidak bahas semua. Cuma saya pakai yang berkaitan dengan ini. Ini kuncinya, makanya semua, Pak. Sholat, sedekah, pokoknya zakat, sholat tarawih, di sujud terakhir, rakaat terakhir, di sholat tarawih, di situ niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Kita meninggal pun berarti kita sudah menuju ke ibadah. Semua harus disambung itu. Supaya dimanapun kita berada itu menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah itu akan dihitung sebagai ibadah. Dan orang inilah yang beruntung. Kalau kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, nanti masuk waktu lagi baru disambung. Oh, 5 menit saja nilainya ibadahnya. 5 kali 5 kali 5 kali sholat berarti tidak cukup setengah jam. Kalau sholatnya tidak cukup setengah jam baru gosip setengah jam itu bangkrut itu sudah, Pak. Sudah habis itu. Kemudian yang kedua, karena umur kita pendek, dari situ juga Rasulullah meminta jalur supaya ibadah itu dilipat gandakan. Makanya menjadil hasanati falahu asru amsalih. Itu kuncinya. Makanya setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa, satu aja itu ditulis. Tapi kapan ditulis? Ketika tidak bertaubat. Jadi Nabi minta, nanti keburukan dosa yang dilakukan umatku, nanti kau tulis ketika dia tidak bertaubat. Tapi ketika dia bertaubat, maka aku mohon kepadamu, ganti dia menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah betul itu. Makanya saya bilang kalau kita masuk neraka, Pak, celaka betul. Ini baru 2. Apalagi yang diminta oleh Rasulullah. Dulu umat-umat terdahulu itu ketika dia sedekah, dia disuruh berdoa. Umatnya Nabi Musa ketika sedekah dia berdoa. Umatnya Nabi Isa ketika berdoa, bersedekah, disuruh berdoa. Tapi untuk umatnya Rasulullah, Nabi minta dibalik. Yang bersedekah tidak disuruh berdoa, tapi yang menerima sedekah disuruh berdoa. Saya pernah tanyakan tentang hadis ini. Salah satu mursyid tarekat, kenapa yang disuruh berdoa, yang menerima
Padahal yang beribadah, yang bersedekah, ternyata ada rahasianya. Ketika Rasulullah melihat sedekah di dalam sedekahnya orang-orang ketika dia Isra Mi'raj, sedekahnya umatnya ada yang tertolak karena riya. Maka Nabi minta ketika pulang dari Isra Mi'raj, dia minta supaya dibalik. Yang berdoa, yang menerima. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menerima sedekah riya. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang memberi. Makanya ketika orang yang menerima tidak riya mendoakan orang yang riya, itu bisa terbalik. Sedekahnya bisa diterima. Itu permintaannya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya, Pak. Cuma banyak sekarang orang kalau dikasih tidak berdoa. Kasih saja terima kasih. Wah, itu bukan doa itu, Pak. Kayaknya mestinya kita doakan. Itu Nabi sudah balik itu. Itu luar biasanya. Dan tidak ada Nabi yang diberikan otoritas. Kenapa Rasulullah itu bisa memberi syafaat? Makanya almarhum ini, itu jalur keselamatannya sudah banyak sebenarnya, Pak. Termasuk orang-orang ulama kita yang sudah meninggal itu jalur keselamatannya luar biasa. Pertama, jalur syafaat. Sebenarnya saya sering mengatakan, jangan pernah bicarakan surga dan neraka dalam ibadah. Kalau kita bicara hakikat, jangan pernah bicarakan surga dan neraka. Orang sholat karena surga, atau orang sholat karena takut neraka. Sebenarnya, kalau kita kaji dalam ilmu hakikat, itu keliru. Karena surga dan neraka itu makhluk, bukan khalik. Jadi surga itu kan hadiah, neraka itu kan balasan. Jadi dua hal ini bukan khalik. Padahal kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan di jannah atau di khaufinnar, bukan. Tapi kita mengatakan lillahi rabbil alamin. Makanya kunci keselamatan itu cuma dua, Pak. Yang pertama jalur rahmat, yang kedua jalur syafaat. Itu kuncinya. Kalau kita dapat rahmat, pasti surga. Karena rahmat itu pasti datangnya dari Allah. Kalau kita dapat jalur syafaat, itu datangnya dari Nabi, Rasulullah. Makanya satu-satunya yang bisa memberi syafaat mutlak, itu cuma Rasulullah. Nabi yang lain kan tetap bisa menolong umatnya. Tapi yang bisa memberi syafaat mutlak, itu cuma Rasulullah. Kenapa? Itu alasannya dua, Pak. Yang pertama, karena sholat tahajud itu diwajibkan untuk Rasulullah. Nah, dari sholat tahajud inilah sehingga Nabi diberi otoritas bisa memberi syafaat. Satu. Yang kedua, semua ibadah itu disandarkan kepada Allah. Tapi untuk Rasulullah dan umatnya, ada yang disandarkan ke Nabi, ada yang disandarkan ke Allah. Mana? Haji wajib. Tapi ada umrah yang sunnah. Ibadah sunnah itu sandarnya ke Nabi. Ibadah fardu itu sandarnya ke Allah. Tapi kenapa Nabi dikasih otoritas? Itu karena bisa memberi syafaat. Nabi yang lain tidak ada. Nabi Isa kalau perintah Allah, perintah Allah. Tidak ada perintahnya Nabi Isa. Pokoknya turunan saja. Dari situlah semua ibadah dibagi dua. Semua ada sunnahnya. Puasa ada wajib, ada sunnah. Kemudian zakat wajib, sedekah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Kemudian haji wajib, umrah sunnah. Itu semua. Syahadat wajib, kemudian sholawat sunnahnya. Kenapa ada sunnah? Itu otoritasnya lari ke Nabi. Dan yang sunnah ini penggabungan. Bukan hanya karena Rasulullah dihadiahkan, tapi amalan Nabi-Nabi terdahulu. Kan sekarang banyak kan yang mengamalkan amalannya Nabi-Nabi terdahulu. Seperti amalannya Nabi Adam. Sering kita amalkan. Itu puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kenapa dikatakan puasa putih? Itu bukan puasanya Rasulullah. Bukan. Tapi karena Rasulullah mengetahui inilah yang dilakukan Nabi Adam sehingga seluruh badannya menjadi putih. Karena puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Dari situlah Rasulullah minta berikan juga puasa ini untuk umatku. Karena ini terbaik juga puasa ini. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulannya, di pertengahan itu disebut Ayyamul Bid. Maka sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu puasa putih. Bukan puasanya Rasulullah, sebenarnya itu puasanya Nabi Adam. Tapi dihadiahkan kepada Rasulullah karena dia yang minta.
Jadi banyak ibadah-ibadah itu Pak sebenarnya kita minta. Sama sedekah. Sedekah itu bertingkat-tingkat. Saya baca beberapa riwayat. Sedekah itu kan ada 5 tingkatan. Yang pertama sedekah rahasia. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Yang menerima sedekah pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Sudah ada yang bisa melakukan ini Pak. Yang disedekahi tidak tahu siapa yang sedekahi. Yang bersedekah pun tidak tahu siapa yang disedekahi. Ini orang Pak tidak dibawa ke Siratal Mustaqim. Baru di padang mahsyar sudah dijemput. Itu hadis. Sementara berjalan menuju kepada mahsyar, menuju ke tempat perkumpulan. Kemudian dijemput oleh malaikat. Allah mengutus malaikat khusus. Ambil si fulan. Jangan kau biarkan dia ke sana bersama dengan orang lain. Bawa dia ke tempat yang sangat mulia. Maka diselamatkanlah dia. Makanya sahabatnya mengatakan. Mana fulan bin fulan? Tadi berjalan bersama kami. Kau hilang. Malaikat mengatakan jangan cari dia. Karena Allah membawanya ke tempat yang mulia. Siapa mereka? Mereka yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Dan bagaimana caranya? Gampang Pak. Yang penting mau. Saya dulu itu bingung. Bagaimana caranya bersedekah itu orang tidak tahu. Kita juga tidak tahu siapa yang disedekahi. Ternyata bisa. Datang ke pondok pesantren tahfizul Quran. Datang ke pondok-pondok pesantren. Datang ke panti asuhan. Datang ke tempat-tempat yang bisa kita bantu orang. Tanya gurunya, tanya pembinanya. Adakah anak yatim piatu di sini? Dia mengatakan ada. Tidak usah kasih tahu saya namanya. Jangan perlihatkan saya fotonya. Saya mau bayar ongkosnya sekolah di sini atau menghafal di sini sampai selesai. Tapi jangan pernah beritahu dia bahwa saya membantunya. Dan jangan pertemukan saya dengan dia. Itulah maksudnya. Yang membantu tidak melihatnya. Dan yang dibantu pun tidak tahu siapa yang membantu. Itu dijemput khusus. Kalau yang dikumpul baru dibagikan amplop, baru disorting, oh ini diperiksa itu. Sini diperiksa itu. Seperti sedekahnya caleg. Itu diperiksa itu. Itu tingkatan yang paling tinggi Pak. Ada di bawahnya. Kalau sedekah, kalau mau ambil di bawahnya apa? Kalau ada orang yang minta sedekah, kasih kunci tempat uang. Kalau ATM, kasih PIN ATM. Biarkan dia mengambil sesuai berapa yang dia butuhkan. Itu masih susah. Karena biar ustaz takut. Saya dapat informasi dari guru tak bahwa ada salah satu donatur di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itu ketika tiba waktunya mahasiswa dibantu dengan untuk pembelian seragam, dia hanya menyerahkan nomor dan kunci peti besi kepada bendahara Al-Azhar bahwa uang ada di sana, silahkan ambil, kalau kurang sampaikan, kalau ada sisanya simpan. Itu tidak pernah dia mau tahu berapa yang dia sedekahkan. Tapi anehnya, setiap sudah ditutup kemudian dia buka ketika bermalam satu malam, itu justru penuh. Tapi susah. Itu tidak mudah. Palingan yang kita bisa lakukan, mengumpul uang di saku. Kalau lewat celengan, ada uang 100, ada uang 50, ada uang 100. Ketika lewat celengan, tutup mata, tarik satu lembar, jangan lihat, masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Palingan itu yang bisa dilakukan. Itu pun ada yang bolak-balik tarik wah 100 dia dorong kembali masuk. Asam merajalak. Ini kan ada. Iya. Itu tidak mudah. Jadi sebenarnya ada tingkatan-tingkatan itu dalam ibadah. Sama jika kita tadi bersalawat kepada Rasulullah, itu luar biasa Pak. Kita mengawali dengan salawat Jibril. Kenapa disebut salawat Jibril? Karena Nabi itu sebelum jasadnya diciptakan, itu sudah disolawati. Makanya bentuknya fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan fi'il mudhari. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi. Kenapa dia bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, paling pertama itu nurnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ini yang dipakai dalil ulama sufi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhan nurun, cahaya.
Baru wa kitabun, dan kitab yang menerangkan. Makanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama itu Nur. Itulah yang dimaksud ulama kita, Nurun Muhammad. Makanya malaikat Jibril itu bersalawat mengatakan sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma salli. Kenapa bentuknya fi'il madhi? Karena jasad belum diciptakan tapi sudah disolawati. Yang disolawati adalah nurnya. Makanya disebut salawat Jibril. Makanya kita pakai, kalau mahalul qiyam kan itu yang dipakai. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa bukan Allahumma salli? Karena yang kita salami adalah nurnya Rasulullah. Walaupun nanti itu kan terbagi. Dua perintah itu bersamaan sebenarnya. Mengirimkan salam dan sholawat. Cuma kadang kita lupa. Sering kita penceramahkan kalau ngomong, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Baru dia bilang Allahumma salli ala Muhammad. Dia lupa satu itu. Mengirimkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Kalau mengirimkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya dalam sholat itu lebih dahulu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, baru salawat di belakangnya. Apa bedanya dua hal ini? Kalau salam, koneksi. Kalau salawat, syafaat. Itu bedanya. Makanya siapa yang banyak mengirimkan salam, itu untuk koneksi dengan Rasulullah. Tapi siapa yang banyak mengirimkan salawat, maka dia akan mendapatkan syafaat. Kan dua kuncinya, Pak. Dari semua ibadah, yang paling dominan ibadah itu besar potensi keselamatannya. Cuma salawat. Kita tidak hitung dulu salat. Kalau zikir ya, kalau salat kan lain, berdiri sendiri. Dari semua ibadah, puasa, apa, pokoknya semua ibadah yang potensinya untuk membawa keselamatan itu cuma salawat. Kenapa? Karena dia dimensi dua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu dikirim ke Allah, dibalas menjadi 10 kalau satu kali. Nah, salawatnya Allah itu rahmat, jadi itu 10 kali. Kemudian malaikat juga bersalawat kepada kita. Salawatnya malaikat bukan Allahumma sholli, tapi permohonan ampun di hadapan Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, jalurnya melintang, lari ke Nabi. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salawat kepadaku, maka ada malaikat yang mengantar khusus. Jadi dua, Pak bendaharanya. Orang salawat itu dilapor ke Allah, satu dilapor ke Nabi. Yang dilapor ke Allah itu jalur rahmat, yang dilapor ke Nabi itu jalur syafaat. Makanya inilah alasannya ulama mengatakan kalau tidak ada zikir yang kau hafal, salawat saja. Kan gitu aja. Karena di dalam salawat unsurnya 3. Yang pertama pengampunan, yang kedua syafaat, yang ketiga rahmat. Kan sudah dapat tiga-tiganya kan. Ini makanya banyak orang lebih memperbanyak sholawat ketika dia berzikir. Dan orang yang sudah berzikir dengan membaca sholawat itu bisa langsung minum, Pak. Tapi membaca la ilaha illallah dan istighfar jangan langsung minum. Itu di Imam Nawawi. Kadang-kadang kalau kita sudah berzikir kemudian agak kering tenggorokan, kita langsung minum. Jangan, kecuali sudah sholawat. Biarkan jin dalam darah itu terbakar. Maka sama dengan orang sholat tarawih. Kadang selesai salam, ambil lagi air, minum lagi, baru berdiri lagi. Oh itu mesti membakar jin dalam tubuh. Makanya sebenarnya orang sholat itu ketika keringatan kata Nabi, itu berkah besar. Karena itu pembakaran jin dalam darah. Itu ru'ya langsung itu. Cuma ru'ya diri dengan itu. Makanya sebenarnya termasuk minum air itu mesti niatkan terus. Jadi jangan minum saja. Dalam sekali minum itu Pak bisa 4 manfaat, bahkan bisa 50 manfaat. Kalau kita sakit-sakit, ya minta air itu menjadi syifa. Bacakan suratul Fatihah, bacakan salawat, salami Rasulullah baru minum. Iya. Jangan minum airnya saja. Yang kedua, minta supaya dia membantu kita bisa khusyuk dalam sholat. Niatkan. Minta supaya dia bisa membangunkan kita tahajud. Minta supaya dia tidak keluar pada saat ada kita di dalam masjid. Kan ada orang Pak, di dalam masjid baru bolak-balik ke WC. Kenapa? Itu karena dia tidak minta ketika dia minum. Kayak Khalil Bangkalan.
Salah satu ulama, muassis Nahdlatul Ulama, itu belajar di Mekah. Hanya sekali 1 bulan buang hajat. Itu karena setiap makanan dan minuman dia minum, itu dia minta supaya jangan keluar 1 kali 1 bulan. Karena dia tidak mau buang hajat di Makkahul Mukarramah. Dia keluar untuk buang hajat. Dan itu hanya sekali 1 bulan. Itu karena minta. Makanya kalau kita mau minum, ya minta. Ambil air, doakan, minta kepada Allah supaya air itu tidak keluar melalui jalur air kencing, tapi bisa keluar melalui keringat. Kita di dalam masjid berjam-jam tidak akan keluar, tidak bisa bolak-balik keluar. Kenapa? Karena doa kita yang tadi minta air itu. Dan itu dilakukan. Ulama-ulama dulu begitu, Pak. Cuma kita sekarang ini kalau minum langsung 1 kali hantam. Iya. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat itu ketika minum berbolak-balik 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum lagi. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillah lagi, kemudian minum. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru letakkan. Selama air itu masih ada di dalam perutnya, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Berkahnya minum dengan 3 basmalah. Saya lihatnya begitu, Pak. Jadi semua, makanya kunci kenapa Imam Nawawi ini meletakkannya di situ. Kemudian untuk orang yang meninggal, yang pasti sampai itu yang pertama adalah sedekah. Pasti itu. Iya. Siapapun yang bersedekah, yang penting dia niatkan untuk almarhum, itu sudah sampai. Amal jari almarhum itu sudah luar biasa. Setiap orang melaksanakan sholat di masjid ini terus mengalir. Tapi sebenarnya kalau kita buka hadis Bukhari Muslim, ada sedekah yang paling besar pahalanya, Pak. Ada sedekah yang paling besar pahalanya. Bukan bangun masjid. Bukan. Jadi saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang sedekah. Mana sedekah yang paling banyak pahalanya? Bukan bangun masjid. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu Bukhari Muslim. Sumur bor. Kenapa? Orang pakai berwudu, itu sudah berpahala. Sisa bekas wudu itu turun ke tanah, diminum oleh semut, itu berpahala. Turun ke akar rumput, itu berpahala. Turun ke bawah, kemudian diminum oleh cacing, itu berpahala. Turun ke bawah ke akar-akar tanaman, itu naik kemudian menjadi pahala. Ketika dia berbuah atau daunnya lebat, itu menjadi sedekah untuk seluruh makhluk, itu bersedekah. Ketika orang minum air itu 40 hari, 40 malam baru habis di dalam perutnya ketika dia minum. Bayangkan kalau setiap hari dia minum, kemudian setiap hari dia berzikir dan membaca Al-Quran di pondok-pondok pesantren tahfizul Quran. Bayangkan berapa juta, bahkan berapa triliun pahala yang mengalir tiada henti. Bukan hanya dari manusia, tapi juga dari binatang. Kalau masjid nanti ditempati sholat baru pahala. Orang tinggalkan tidak berpahala lagi. Kalau air diminum 40 hari ikut terus. Kebaikan yang kita lakukan kita dapat terus pahalanya. Berapa orang yang minum air itu? Itulah sehingga mengalirkan air itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Ya, makanya kalau ada masjid dibangun, Pak, usahakan ikut andil di sumur bornya. Ada pondok pesantren ikut andil untuk sumur bornya. Kenapa? Pahalanya tidak berhenti mengalir. Hatta yaumil qiyamah itu, Pak. Luar biasa itu pahalanya. Makanya ada orang itu yang bagi-bagi air. Makanya sampai hari ini Pak Sandak sepakat itu kalau air dijual. Pengusaha galon itu Pak jadi masalah sebenarnya juga. Jangan tersinggung ya. Saya pernah diwasiatkan mursyid kami itu di Aceh. Syekh Muhammad Nur dia bilang mengatakan begini. 2 pekerjaan nak jangan kerjakan. Hindari. Bukan haram. Tapi hindarilah. Apa? Yang pertama jual air. Yang kedua tukang sensor. 2 pekerjaan itu hilang betul berkahnya itu dia bilang. Lebih banyak ongkosnya daripada penghasilannya. Hidupnya juga tidak tenang. Betul Pak ya, tidak ada tukang sensor yang kaya. Yang ada itu kaya penjual kayu. Cuma air itu kan sebenarnya sedekahnya Allah untuk kita. Tidak sama kalau es batu. Nah, dengan kemasan seperti itu kan lain. Tapi kalau kayak airan itu ya saya masih ini. Kalau kayak air galon itu biasa saya kasih tahu penjual air galon. Bagaimana keuntungannya jual air galon? Bilang tidak ada. Cuma tidak baik nanti kalau berhenti.
Iya, saya sering tanya, tapi tidak apa-apa lah. Ini penjelasan ulama, mau sepakat tidak sepakat, wallahu alam. Saya tidak anukan, tapi itu pesan beliau. Dua pekerjaan ini jangan kau lakukan. Gitu. Tapi dia tidak mengatakan haram, dia mengatakan lebih baik menghindari. Kecuali tidak ada yang kau bisa lakukan, ya bisa kau kembali ke situ. Iya, tapi itu bukan untuk mas saldo istilahnya, tapi itu hanya untuk perjalanan hidup saja. Iya, itu pesan beliau. Itu tadi, makanya untuk almarhum ini sedekahkan. Bahkan tidak diniatkan khusus untuk orang yang meninggal. Kalau ada anak-anaknya melakukan kebaikan, itu masuk. Karena di dalam Islam ada namanya syafaat pahala. Ini enak sekali Pak. Kita untung ada syafaat pahala. Cuma orang yang tidak punya keturunan itu yang jadi masalah. Manrasi atau menang. Orang yang punya keturunan itu punya anak melakukan sholat, itu jalan terus pahalanya orang tuanya. Kenapa? Karena ada bonus. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu berkahnya anak perempuan. Hanya bersyukurlah yang punya anak perempuan. Kalau tidak ada sabar makin. Laki-laki bisa memberi syafaat tapi dengan jalur penghafal Al-Quran. Itu pun kalau bisa menghafal sampai meninggal. Karena penghafal itu bahaya juga. Kalau dia lupa, itu dicelupkan di dalam api neraka sampai keluar bara api di dalam mulutnya mengalir. Itu bahaya. Makanya saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang ulama hafiz Quran. Dia bilang kalau ada anak-anakmu menghafal Quran, suruh dia talaki langsung kepada Allah. Kalau dia sudah hadapkan ke gurunya, suruh sholat sunat, di situ dia khatamkan Al-Quran. Nanti setelah itu dia hadapkan kepada Allah, bahwa aku sudah setor hafalanku kepadamu ya Allah. Mohon engkau yang menjaga. Nanti kalau lupa, nanti Allah kembalikan. Kalau di store sama guru, hilang itu. Itu dia pesan beliau. Makanya dia mengatakan, store kepada Allah. Makanya Imam Abu Hanifah, itu 2 kali khatam Al-Qurannya sehari semalam. 1 kali di dalam sholat, 1 kali di luar sholat. Termasuk Ahmad bin Hanbal juga demikian. Jadi dia sholat kemudian khatamkan Quran. Itu store kepada Allah. Dan salah satu tirakat kalau mau jadi imam, khatamkan Al-Quran di dalam sholat selama 40 hari berturut-turut. Supaya Al-Quran itu masuk. Kalau kita baca, dia akan dibaca keluar. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ada imam itu baru basmalah, kita sudah rasa tembus terkoneksi. Karena dia sudah dari dalam Al-Quran, bukan dari luar. Jadi dia mengatakan 40 hari kau khatamkan Al-Quran dalam sholat sunnah. Oh itu tidak mudah Pak. Tapi kalau saya ngaji biasa imam, saya tidak berani jadi imam Pak. Kita ini bagus sekali, masjid kita ini luar biasa. Dia sudah ikuti kaidah tasawuf betul. Tempat imam itu kan, kalau imam itu lewat samping masuk ke sini, sholat sunat di dalam. Nanti ikamat orang baru masuk ke sini. Sudah doa bersama kembali ke tempatnya sunan. Itu kan tempatnya Rasulullah. Tempat imam yang disebut mihrab ini kan khusus. Itu yang terkoneksi langsung. Makanya imam itu jangan lewat pintu makmum. Kalau imam lewat pintu imam, insya Allah itu bacaannya tidak tersendat. Itu pesan ulama sufi. Yang kedua, sholat sunatnya di dalam, jangan di luar. Selalu di dalam situ, di rumahnya Rasulullah. Jangan keluar, nanti iqamat baru keluar. Kalau imam bisa lakukan 3 tahun saja berturut-turut, dalam tarekat itu dikatakan, dia tidak akan mati kecuali jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah akan mendatangi dia. Itu kuncinya. Kemudian biasanya imam itu paling lambat tidur. Ustaz, si imam pemimpin itu paling belakangan. Nanti masyarakatnya tidur baru dia tidur. Jadi kalau di Makassar dipakai Pak, parah. Pemimpin tidak tidur sampai pagi. Karena banyak begadang di pos ronda. Kayaknya usahakan mengakhirkan di sholat isya, doakan semua isi kampung. Kirimkan Fatihah, koneksikan dengan kita. Karena ruh itu bisa terkoneksi. Koneksikan dengan kirimkan Fatihah. Kalau dia tembus, maka ketika ada jamaahnya mau meninggal, itu dia bisa mimpikan di malamnya minta izin. Dan itulah yang dilakukan imam-imam dulu, sehingga dia bisa tahu kalau ada jamaahnya mau wafat. Itu amaliyahnya. Sama aja anak-anak kita, kirimkan Fatihah.
Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya, kemudian kirimkan Fatihah. Setiap malam 11 kali. Kalau malam Jumat 41 kali. Suami kita kirimkan Fatihah, tapi jangan mengatakan ila arwahi. Oh, itu tidak bisa itu. Karena itu sudah mati. Iya, ila ruh. Kenapa? Ketika ada masalah, koneksi langsung itu. Karena ruh itu akan bersilaturahmi setiap waktu. Ini yang dilakukan ulama sufi, bisa bersilaturahmi dengan muridnya dalam batiniah. Sehingga dia bisa merasakan kehadiran para mursyid-mursyid ketika sudah tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa sih kita lakukan. Oh, ini sudah 1 jam. Kemudian tadi sedekah, yang kedua usahakan doakan, ziarahi kuburnya. Saya dulu itu malas sekali ziarah kubur, Pak, tapi berkat ulama-ulama mengajarkan, saya buka kitab-kitab hadis baru saya paham. Seandainya dulu kan pahamku begini, tidak usah datang ke kuburan, cukup di tempat sholat. Kita selesai salam, kirimkan Fatihah. Kan sama, Ji. Kan dikirimkan ke ruhnya, datang ke kuburan, sama, Ji. Di masjid lebih bagus, tidak capek-capek lagi datang ke kuburan. Selesai salam, kirimkan Fatihah. Kan sama, Ji, mengirimkan, kan? Terkoneksi dengan ruhnya. Itu dulu yang saya pahami. Tapi setelah membaca, setelah mempelajari, ternyata kenapa Rasulullah disuruh ziarah? Seandainya doa sudah cukup, Nabi tidak disuruh ziarah. Ternyata ziarah itu penting. Cuma susah mengikuti Nabi ziarah. Karena Nabi itu ziarah kubur malam Jumat. Jam 11 sampai subuh. Makanya pulang dari ziarah, itu Nabi sholat subuh membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Yang banyak orang salah paham. Dia kira sunnahnya sujud tilawah. Padahal bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Di subuh Jumat itu disunnahkan membaca Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua. Jadi bukan sujud tilawah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Makanya ada imam itu potong 3. Ya, dia tidak ambil Al-Insan kan. Itu kalau di kitab-kitab fikih itu. Makanya ulama kita itu menjelaskan tentang mana kedudukan sunnahnya di situ. Bukan sujud tilawahnya. Nah, kalau ziarah malam Jumat, memang Pak, coba pernah kita ziarah datang sendiri ke kuburan, tidak ada yang temani. Hanya mendengarkan bunyi jangkrik. Pasti kita mengatakan, kalau aku wafat seperti ini, maka iman akan bertambah kuat. Nah, orang ziarah sekarang merombongan. Baru masuk. Baru upload lah, mudah-mudahan dilapatkan. Apalah, tidak mendoakan. Itu kuncinya. Iya. Ziarah sendiri, duduk, menunggu sampai waktu larut malam, doakan orang-orang yang ada di alam kubur. Dengarkan bunyi-bunyian yang ada di situ, maka kita mengatakan, kalau aku wafat seperti itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika imannya mulai lemah, maka dia datang ke kuburan untuk duduk semalam suntuk. Itu bisa kuatkan iman kembali. Nggak ada pejabat berani. Kemudian kalau datang ke kuburan, ya doakan. Karena mereka itu melihat. Makanya ini terakhir Pak. Perlakuan orang mati, itu persis perlakuan orang hidup. Ke orang hidup. Coba. Kalau kita masuk ke rumah orang, salam. Kita juga ke kuburan, salam. Yang kedua, buka sandal. Ketika ke rumah orang, buka sandal, mu'ihlana. Ketika masuk ke dalam kubur juga buka sandal. Yang ketiga, jangan engkau melangkahi batu nisan. Apalagi duduk di atas nisan. Itu persis sama dengan orang hidup. Jangan kau melangkahi orang yang ada duduk di situ. Itu perlakuan orang yang sudah meninggal. Itu persis sama perlakuan kita kepada orang hidup. Itu sebenarnya rumput-rumput yang tumbuh di atas kuburan itu jangan dicabut. Karena itu menjadi sedekah untuk almarhum. Ketika dinaungi semut, ketika ada binatang yang berlindung di situ, maka itu menjadi sedekah untuk almarhum. Kecuali rumputan itu sudah membuat kotor, bisa dirapikan. Tapi ketika ada kayu yang tertancap akarnya sampai bisa tembus ke tulang-tulang jenazah, maka bunuh kayu itu dihormatil jenazah. Itu penting kan? Karena banyak kuburan Pak sebenarnya, cuma kita kuburan tidak teratur. Susah kita tidak mau tidak langkahi, tidak bisa. Susah. Makanya itu yang penting. Kemudian
menghajikan. Menghajikan orang meninggal itu versi fikih ada dua. Ada orang yang bisa tidak dihajikan, Pak. Yang mana? Yang tidak pernah berniat haji. Makanya saya kasih tahu, ini penutupnya ya. Kalau punya uang, daftar ke haji, tidak usah di plus. Yang umum saja, Nabi lama sekali, bukan urusan tak yang lama. Yang penting mendaftar. Karena kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena terhalangi oleh aturan negara. Maka orang itu dihukumi berhaji. Ada yang parah, dia sudah daftar di umum, dia bilang lama sekali, nah tarik uangnya baru berangkat umrah. Oh itu orang terbalik otaknya itu. Tidak mau maaf ya, saya mengatakan terbalik, karena hajinya wajib, umrahnya sunnah. Itu sama dengan jual HP-nya baru beli pulsa, itu persis sama. Iya, nggak usah kalau nggak berangkat, nggak usah pikirkan itu. Yang penting sudah mendaftar. Kenapa? Karena kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena terhalangi oleh aturan negara. Dan itu tidak menggugurkan haji yang kita niatkan. Itu sudah dapat, Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau ada wanita mendaftar, dan bilang 30 tahun, bukan urusan itu. Yang penting sudah mendaftar. Ketika kita meninggal kala, orang bisa hajikan kita. Karena kita sudah berniat untuk haji. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai salah kaprah. Tentang masuk latar terlalu lama menunggu apalagi di Sulawesi Selatan kan. Kalau Sidra Pak lebih lama lagi. hampir 40 tahun kayaknya. Makanya kalau sudah masuk TK, daftar haji. Insya Allah selesai S2 baru bisa berangkat. Insya Allah. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Persiapkan diri kita, tapi insya Allah Rasulullah itu sudah menunggu kita. Satu surah jangan tinggalkan. Kalau bisa hafal-hafal suratul Mulk, Tabarak. Karena siapa yang menghafal surah ini insya Allah akan dijamin di alam kuburnya tidak akan kena siksa. Bahkan kita bisa menyelamatkan orang ketika dimasukkan ke dalam lahat. Ambil 2 genggam tanah, bacakan surah Al-Qadr 7 kali. Itu di kitab Iyanatul Talibin, walaupun ada mengatakan hadisnya lemah, hadis dhaif, 7 kali. Kemudian taburkan di kain kafan, kemudian taburkan yang di tangan kanan itu menyentuh bagian wajahnya. Siapa yang melakukan itu maka si mayit ini tidak akan terkena azab kubur. Walaupun hadisnya diperselisihkan, tapi di kitab Iyanatul Talibin, kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini. Tapi saya yakin bahwa hadis dhaif boleh dipakai dalam rangka fadailul amal. Semua ulama sepakat di sini. Makanya doakan. Kita datang ke kuburan doakan. Di rumah kita doakan. Sebenarnya itu koneksinya dengan orang meninggal itu bisa. Sesungguhnya mereka itu tidak mati di sisi Allah. Beliau ini, saya mengatakan istrinya beliau. Tadi saya kenapa kirimkan Fatihah? Saya justru kagum dengan istri beliau. Walaupun saya tidak pernah ketemu. Kenapa? Dia yang orang hebat. Dia orang hebat. Sebagaimanapun hebatnya seorang laki-laki, tapi lihat siapa yang di samping. Ini penopangnya. Karena beliau yang lebih dulu meninggal dibanding istrinya. Makanya karirnya itu tidak pernah turun hingga dia wafat. Tapi ketika terbalik, istri yang lebih dulu mati, meninggal, maka laki-laki itu bisa drop. Makanya coba lihat, Soeharto orang hebat, kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. SBY, siapa yang tidak kenal beliau? 2 kali jadi presiden, Panglima TNI. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan gerakan yang kuat dan mengambil kebijakan sempurna? Ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Demikian juga dengan Rasulullah ketika Khadijah wafat. Makanya sehebat apapun laki-laki, lihat wanitanya. Itu yang penopang paling kuat. Makanya saya wasiatkan semua jamaah, cintailah istri sepenuh hati. Karena rahmat, berkah, keberhasilan, di situ kunci. Itu juga. Kalau ada laki-laki yang mencoba mempermainkan wanitanya, lihat. Pasti dia jatuh. Tidak usah jauh. Pimpinan pondok pesantren saja yang hafal Quran, hafal hadis. Bisa sehina-hinanya. Padahal dia sudah hafal Quran. Ketika dia melakukan penyelewengan. Apalagi yang tidak hafal Quran. Tengah hati. Jangan tunggu dia selamat. Kan begitu Pak. Yang hafal Quran saja bisa dijatuhkan oleh Allah. Makanya disebut wasa'as tadi. Hati-hati di sini.
Dan beliau ini kokoh, hebat, itu karena istri beliau. Dan istri beliau itu, saya mengatakan, dia adalah salah satu dari kekasih Allah. Pasti punya amalan tertentu. Tidak mungkin tidak. Dan bisa kita tanyakan ke keluarga. Beliau itu yang paling kuat. Makanya saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada niat untuk menggurui, tapi ini karena amanah. Bukan berarti saya yang pintar Pak berdiri di sini, tidak. Ini sebenarnya kita yang lebih banyak bicara, ini yang lebih banyak tanggung jawab. Yang lebih banyak diam itu yang selamat. Nanti saya cuma kalau tidak bicara kita tidak dapat apa-apa. Itu masalah. Makanya mudah-mudahan ini ada asbab. Doakan kami, saling mendoakan. Semoga kami tetap istiqamah. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, jazakallahu khairan Kiai. Semua amalan jasa Barakan iya insyaallah. Iya. Kehidupan keseharian. Iya. Malam ini saya ingin mendapat ada